Halo semuanya, selamat siang. Pada pertemuan kedua sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim, terutama klasifikasi iklim yang ada atau yang telah dibagi menurut wilayah Indonesia. Nah, secara garis besar, klasifikasi iklim yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini ada yang pertama, iklim matahari, yang kedua adalah iklim Köppen, yang ketiga iklim Schmidt-Ferguson, yang keempat iklim Oldeman, dan yang terakhir adalah iklim Junghun. Yang pertama adalah klasifikasi iklim menurut iklim matahari. Nah, klasifikasi iklim matahari ini didasarkan pada banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Oleh karena itu, pembagian iklim matahari ini didasarkan pada perbedaan lintang astronomis. Nah, pada iklim matahari ini dibagi menjadi 4 zona iklim. Ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis itu adalah iklim yang berada di antara lintang 23,5 sampai 23,5 lintang selatan. Kemudian ada iklim subtropis yang berada di antara lintang 23,5 sampai lintang 40 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Kemudian iklim yang ketiga adalah iklim sedang, zona iklim sedang. Zona ini berada pada lintang 40 derajat sampai 60,5 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Kemudian yang terakhir zonanya adalah zona iklim dingin yang berada pada lintang 60,5 derajat sampai pada lintang 90 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Nah, itu merupakan iklim matahari yang didasarkan pada letak lintang secara astronomis. Kemudian yang kedua adalah iklim Köppen. Köppen ini membagi iklim itu berdasarkan pada kelembaban udara dan temperatur udara. Nah, Köppen membaginya ke dalam 5 daerah iklim. Yang pertama adalah iklim A, itu disebut juga dengan iklim hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua iklim B, iklim kering atau iklim gurun, biasanya di daerah subtropis. Kemudian iklim C, iklim sedang mesotermal yang dipengaruhi oleh lautan. Iklim D, iklim sedang mikrotermal, itu dipengaruhi oleh daratan. Dan yang terakhir adalah iklim E, atau disebutnya dengan iklim kutub. Iklim A atau iklim hutan hujan tropis, ciri-ciri iklim A adalah daerah yang temperatur bulanannya terdingin lebih dari 8 derajat Celcius. Nah, iklim A ini dibagi atas beberapa wilayah. Ada iklim AF, ini adalah iklim hujan tropis dengan hujan sepanjang tahun. Kemudian iklim AM, iklim monsun tropis, dan iklim AW, iklim sabana. Nah, iklim AW ini di Indonesia berada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua adalah iklim B, atau sering juga disebut dengan iklim kering atau iklim gurun. Curah hujan pada daerah iklim B ini sangat kurang, namun penguapan sangat tinggi. Kemudian, pada wilayah iklim B ini tidak ditemukan sungai yang permanen karena penguapan yang sangat tinggi tersebut. Nah, iklim B ini terdiri atas iklim BS, itu iklim stepa, dan iklim BW, atau iklim gurun. Nah, gurun-gurun yang ada di dunia ini termasuk pada iklim B, menurut pembagian iklim Köppen. Kemudian yang ketiga adalah iklim mesotermal. Nah,
Iklim mesotermal ini dipengaruhi oleh kondisi lautan. Pada musim panas, suhunya lebih tinggi dari 10 derajat Celcius. Sementara pada masa musim dingin, suhunya minimal pada musim dingin suhunya minus 3 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Artinya pada musim dingin rata-rata suhunya berkisar antara minus 3 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Nah, iklim C ini terdiri dari iklim CF, iklim sedang yang lembab, iklim CW, iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan CS adalah iklim sedang dengan musim panas yang kering. Kemudian yang keempat adalah iklim D atau iklim sedang mikrotermal yang dipengaruhi oleh daratan. Nah, suhu rata-rata bulanan terdingin di bawah minus 3 derajat Celcius. Dan suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim D ini dibagi atas iklim DF, itu iklim dingin tanpa periode siang, dan iklim DW, iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Nah, perbedaan antara iklim C mesotermal dengan iklim D mikrotermal adalah pada iklim C mesotermal itu pada musim dinginnya salju tidak mampu menutupi permukaan tanah, sedangkan pada iklim D mikrotermal pada musim atau bulan terdinginnya salju mampu menutupi permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah iklim E kutub atau iklim kutub. Nah, suhu rata-rata bulanan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Dan biasanya memang suhunya dingin sepanjang tahun. Nah, iklim E ini dibagi menjadi dua, yaitu iklim ET, iklim tundra, dan iklim EF, atau iklim es abadi. Kemudian yang ketiga, pembagian iklim menurut iklim Smith-Ferguson. Nah, Smith-Ferguson ini membagi iklim itu didasarkan pada curah hujan, yaitu dengan membandingkan antara rata-rata bulan kering dan bulan basah. Nah, di sini bisa diperhatikan cara menghitungnya adalah dengan memasukkan nilai Q sama dengan rata-rata bulan kering dibagi dengan rata-rata bulan basah dikali 100%. Nah, bulan kering itu adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Nah, kemudian bulan basah adalah bulan yang rata-rata curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Sedangkan bulan lembab, bulan ini tidak diperhitungkan dalam penentuan iklim menurut iklim Smith-Ferguson. Bulan lembab itu adalah bulan yang rata-rata curah hujannya berkisar antara 60 sampai 100 mm per bulan. Nah, yang dipakai di sini hanya bulan kering dan bulan basah. Nah, misalkan ini contoh. Nah, ini adalah tabel klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Nah, dari tabel ini bisa kita perhatikan iklim Smith-Ferguson itu dibagi menjadi 8 zona iklim. Ada iklim A sampai iklim H. Iklim A itu nilai Q-nya adalah antara 0 sampai 14,3%. Nah, cirinya adalah sangat basah, vegetasi hutan hujan tropis. Kemudian iklim B, nilai Q-nya berkisar antara 14,4 sampai 33%. Basah dengan vegetasi hutan hujan tropis. Kemudian iklim C, nilai Q berkisar antara 33,4 sampai 60%. Ini agak basah, vegetasinya adalah hutan rimba. Kemudian ada iklim D, ini nilai Q-nya antara 61 sampai 100%. Ciri-cirinya sedang, kemudian vegetasi adalah hutan musim. Nah, hutan musim ini adalah hutan jati. Ketika musim hujan dia akan berdaun, sedangkan ketika musim kemarau daunnya akan berguguran. Kemudian iklim E, nilai Q berkisar antara 101 sampai 167%. Ciri-cirinya agak kering, kemudian vegetasi sabana.
vegetasi sabana ini ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada iklim F, nilai Q berkisar antara 168 sampai 300%. Ciri-cirinya kering, vegetasi sabana, hampir sama dengan iklim F. Kemudian ada tipe iklim G, nilai Q antara 301 sampai 700%. Sangat kering, vegetasi padang ilalang. Kemudian yang terakhir adalah tipe iklim H dengan nilai Q lebih dari 700%. Ini sangat ekstrim, vegetasi padang ilalang, dan ini sangat tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman pangan. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung tipe iklim menurut Smith Ferguson. Di sini diperhatikan ada tabel curah hujan di wilayah A atau di suatu wilayah bulan Januari sampai pada bulan Desember. Kemudian curah hujannya di situ bisa dilihat. Maka ketika kita akan menghitung bulan kering dan bulan basah, kita perhatikan di situ bulan keringnya ada pada bulan Oktober, November, dan Desember. Artinya ada 3 bulan kering. Kemudian bulan basahnya di situ terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Ada 5 bulan basahnya. Artinya nilai Q-nya adalah 3 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 60%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai Q tersebut, wilayah A ini termasuk pada tipe iklim C atau iklim agak basah. Selanjutnya adalah tipe iklim menurut iklim Oldeman. Nah, pembagian tipe iklim menurut Oldeman didasarkan pada curah hujan juga dengan bulan basah secara berturut-turut. Nah, perbedaan dengan Smith Ferguson tadi adalah Smith Ferguson membandingkan antara bulan kering dengan bulan basah, sementara Oldeman ini hanya bulan basah saja secara berturut-turut. Nah, ada kriteria bulan basah di sini adalah bulan basah itu curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Kemudian bulan lembab, curah hujan antara 100 sampai 200 mm per bulan. Kemudian bulan kering, curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Nah, tipe iklim Oldeman ini sangat cocok untuk perhitungan pertanian atau perencanaan pertanian. Nah, pembagian iklim Oldeman ini membagi ke dalam 5 tipe iklim. Iklim A sampai pada iklim E. Iklim A itu adalah bulan basahnya berturut-turut, jumlah bulan basahnya berturut-turut lebih dari 9 kali. Nah, kalau misalkan bulan basahnya lebih dari 9 kali dalam satu tahun itu, kesesuaiannya untuk tanaman pangan itu dapat diusahakan sepanjang tahun. Artinya, apapun tanamannya bisa diusahakan sepanjang tahun. Kemudian tipe iklim B, bulan basahnya berturut-turut 7 sampai 9 atau 8. 7 sampai 9 kali berturut-turut. Nah, penanaman tanaman dapat diusahakan sepanjang tahun melalui perencanaan yang teliti. Nah, jadi kalau misalkan kita akan menanam komoditas pertanian secara terus-menerus sepanjang tahun, harus dengan melalui perencanaan yang matang. Kemudian, tipe iklim C, bulan basah berturut-turut 5 sampai 6 kali. Nah, periode Bero tidak dapat dihindari pada musim ini atau pada tipe iklim ini. Tetapi penanaman dua jenis tanaman secara bergantian masih mungkin untuk dilakukan. Artinya bergantian jenis tanamannya. Misalkan pada periode pertama kita menanam jagung, pada periode kedua kita menanam padi. Kemudian tipe iklim D, bulan basah secara berturut-turut 3 sampai 4 kali. Penanaman tanaman pangan hanya cocok untuk satu kali dalam setahun. Kemudian tipe iklim E, bulan basahnya berturut-turut kurang dari 3. Nah, pada tipe iklim E ini tidak sesuai untuk tanaman pangan tanpa irigasi yang teratur. Jadi kalau misalkan tidak ada irigasi,
ini tidak cocok untuk menanam tanaman pangan, kecuali ada irigasi yang airnya teratur. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, klasifikasi iklim menurut iklim Junghun. Nah, iklim Junghun ini didasarkan pada ketinggian tempat dan jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan baik di tempat tersebut. Nah, Junghun membagi wilayah itu atau zona iklim itu menjadi ada 5 atau 4 wilayah iklim. Yang pertama adalah daerah panas atau daerah tropis. Daerah panas ini itu dari ketinggian 0 meter di atas permukaan air laut sampai pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, iklim ini cocok untuk tanaman padi, tebu, kelapa, dan karet. Kemudian tipe yang kedua adalah iklim daerah sedang dengan ketinggian 600 meter sampai pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Nah, daerah ini vegetasi atau tanaman yang cocok itu adalah tembakau, kopi, coklat, dan padi. Kemudian bisa juga di sini sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga adalah tipe iklim daerah sejuk. Itu ketinggian antara 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata sekitar 11,1 derajat Celcius sampai dengan 17 derajat Celcius. Nah, untuk tanaman yang cocok di wilayah ini adalah hutan tanaman industri, kemudian sayuran, kopi, teh, dan kina. Kemudian yang terakhir adalah daerah dingin. Ini adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan air laut dengan suhu di bawah 11 derajat Celcius. Kemudian di sini tidak ada tanaman budidaya yang cocok. Di sini biasanya hanya ditumbuhi oleh lumut. Nah, itulah pembahasan kita tentang klasifikasi iklim. Sekarang silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang telah tersediakan. Terucapkan terima kasih.